Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1889 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28. Di bawah perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin firman Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Raja Salomo dengan hikmat dari Tuhan berhasil menyelesaikan masalah yang menguji kepemimpinan Raja Salomo. Kita tahu bahwa Raja Salomo masih sangat muda, dia belum punya pengalaman dalam kepemimpinan, dan melalui kejadian ini, kepemimpinan Raja Salomo atas bangsa Israel teruji. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Salomo berhasil menemukan siapa ibu dari anak itu. Amin. Salomo berhasil menyelesaikan masalah dua orang perempuan sundal yang melahirkan anak hanya jelang beberapa waktu. Kemudian saudara, salah satu ibu dari anak itu meniduri, artinya tertindih dengan badannya, sehingga anak itu mati. Tapi karena dia tidak mau menerima kenyataan itu, dia menukarkan anaknya yang mati dengan anak yang hidup. Nah, ibu yang satu itu mengenali anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seorang ibu, dia pasti mengenali ciri-ciri anaknya. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap beberapa jam pasti seorang ibu itu akan terbangun dengan suara tangisan anak yang minta menyusui. Betul? Nah, rupanya ibu ini yang anaknya yang hidup ditukar dengan anak yang mati itu merasa ada yang berbeda dengan anaknya. Mungkin dia mulai merasa, kenapa anaknya ini tidak menangis, minta susu? Kenapa anak ini tidak bergerak? Kenapa anak ini mulai terasa dingin dan kaku dan sebagainya? Dan benar saja, pada pagi hari dia begitu kaget karena anak yang ada di pelukannya sudah tidak bernyawa lagi. Dia begitu kaget, shock. Dia mengecek dengan teliti. Ini bukan ciri-ciri anak saya. Dia melihat ciri-ciri anaknya itu kepada perempuan sundal yang satu. Dia mengenali suara tangisan anaknya. Dan dia mengenali mungkin ada tanda-tanda lahir, mungkin ada tai lalat atau apa. Kita tidak tahu, tapi perempuan itu mengenali bahwa itu anaknya dan mereka ribut. Masalah mereka kemudian dibawa di hadapan Raja Salomo dan mereka saling klaim. Itu anakku, anakmu sudah mati. Oh tidak, anakku masih hidup, anakmu lah yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat-saat itulah kepemimpinan Raja Salomo diuji. Amin. Saudara, Salomo kemudian mengambil satu tindakan yang penuh dengan hikmat. Dia memerintahkan kepada algojonya, ambil pedang, potong belah dua anak ini, dan berikan kepada ibu yang satu dan ibu yang dua. Bagikan supaya ada keadilan. Di sanalah Salomo tahu siapa ibu anak yang masih hidup itu. Ibu dari anak itu adalah ibu yang mengatakan, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi ibu yang anaknya sudah mati, dia berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah Raja Salomo mengenali, mengetahui siapa ibu dari bayi yang masih hidup itu. Ibu dari bayi yang masih hidup itu adalah ibu yang pertama yang berkata, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Dialah ibu dari anak yang masih hidup itu. Dia
merelakan anaknya diberikan kepada yang lain, asalkan anaknya tetap hidup. Tapi ibu yang anaknya sudah mati dan mengklaim anak ini adalah anaknya, yang berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana Raja Salomo mengenali siapa ibu yang anaknya masih hidup dan siapa ibu yang anaknya sudah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Raja Salomo dipenuhi hikmat Tuhan, sehingga dia dapat mengetahui, mengenali mana yang benar dan mana yang tidak benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ibu yang anaknya masih hidup diberikan haknya oleh Raja Salomo. Anak yang masih hidup itu diberikan kepada ibu yang telah melahirkan anak itu, ibunya yang sejati. Sedangkan yang mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya padahal anaknya sudah mati, saya percaya dia pasti dihukum oleh Raja Salomo. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua melihat firman Tuhan ini dari sisi yang berbeda. Saya mau mengajak saudara melihat dari sisi kepemimpinan Raja Salomo. Dalam konteks sekarang ini, saudara sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di tempat kerja saudara, dalam pemerintahan, di dalam perusahaan, saudara yang memimpin di dalam pelayanan, sebagai gembala dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari Salomo. Yang pertama, seorang pemimpin harus siap diganggu. Amin. Kalau saudara tidak mau diganggu, ya jangan jadi pemimpin. Karena pemimpin itu akan selalu diminta nasihat oleh anak buah saudara yang saudara gembalakan. Jadi saudara sebagai seorang pemimpin, seorang gembala, seorang bos, seorang kepala, saudara harus menyiapkan diri saudara diganggu. Saudara kalau tidak mau diganggu, ya lebih baik saudara jadi karyawan biasa saja, cari aman saja. Tapi kalau saudara seorang pemimpin, saudara harus siap diganggu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara karena masih masa-masa pemilu, saudara menawarkan jasa, saya akan membuka hotline 24 jam. Rakyat boleh saja datang di rumah saya mengeluhkan masalah-masalah mereka. Tapi ketika dia duduk di kursi dewan, di dalam kepemimpinan dia, di posisi-posisi yang strategis, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia langsung tutup pintu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sebagai pemimpin, saudara harus menyiapkan diri saudara untuk diganggu, waktu saudara untuk diganggu, bahkan hati saudara harus siap juga diganggu. Amin. Kalau saudara nggak siap diganggu, lebih baik saudara jadi orang biasa. Kalau saudara seorang pemimpin, saudara harus siap diganggu. Yang kedua, seorang pemimpin belajar dari Raja Salomo, harus mendengar. Amin. Saudara harus mendengar semua keluhan dari masyarakat, dari orang yang saudara pimpin. Jangan sebelah pihak yang saudara dengar dan saudara klaim, pihak ini karena dia yang duluan melapor, saudara mengklaim inilah pihak yang paling benar. Tidak. Saudara harus mendengarkan kedua belah pihak. Baru saudara akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau seandainya ibu yang anaknya mati, dia datang kepada Raja Salomo membawa anak yang masih hidup dan dia klaim bahwa ini anaknya. Lalu Salomo tidak membandingkan dengan ibu yang satu, saudara.
dia pasti akan salah memutuskan. Karena seringkali terjadi dalam kehidupan kita, siapa yang duluan melapor, kita terbawa cerita orang itu, kita membela dia, padahal belum tentu dia yang benar. Betul? Belum tentu dia yang benar. Makanya dalam mengambil satu keputusan, dengarkan kedua belah pihak dari A dan B, supaya saudara menemukan titik mana yang benar, mana yang salah. Amin. Jadi seorang pemimpin harus mendengar. Masalah harus didengarkan kedua belah pihak, jangan hanya satu pihak. Dan seorang pemimpin harus rela mendengarkan keluhan dari orang yang dipimpin. Jangan tutup telinga. Jangan waktu saudara mencalonkan, saudara sepertinya mendengar aspirasi rakyat, tetapi setelah saudara terpilih, saudara susah dihubungi saudara. Saudara, rakyatnya datang, saudara tutup pintu, gak mau mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pemimpin dia harus rela mendengar aspirasi atau keluhan, masukan dari masyarakat. Jangan sampai saudara, karena saudara sudah jadi pemimpin, saudara gak mau dengar lagi suara rakyat. Jangan. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus relakan waktu saudara untuk mendengar. Karena ada yang begini, mungkin di dalam kehidupannya, setiap aspirasinya tidak ada yang mau dengar. Istrinya gak mau dengar, suaminya gak mau dengar. Sehingga yang sebenarnya yang dia butuhkan adalah kita seorang pemimpin mendengarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ada berapa banyak orang yang setelah keluar semua unek-unek, lega dia. Betul? Jadi seorang pemimpin harus menyiapkan juga waktu untuk mendengarkan keluhan, masukan dari orang yang dipimpinnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus mendengarkan semua masukan, usulan, kritikan. Saudara harus menerima. Ada banyak orang yang mau didengarkan tapi nggak mau mendengar. Itu masalahnya. Banyak yang mengusulkan tetapi nggak mau kerja. Semua dia yang usulkan, tapi setelah dikembalikan kepada dia untuk mempraktekkan apa yang dia usulkan, dia nggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seperti itu. Dan seorang pemimpin harus rela mendengarkan supaya menemukan masalahnya. Kalau masalahnya sudah ditemukan, sama seperti dokter, baru obat dikasih. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus mendengar. Yang ketiga, seorang pemimpin harus berani bertindak dengan adil. Lihat Salomo. Salomo diberikan hikmat, ambil pedang, belah dua, penggal anak ini, berikan kepada ibu yang satu, berikan setengahnya kepada ibu yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Seorang pemimpin juga harus dalam tanda kutip, harus kejam, harus tegas, harus berani. Jangan seorang pemimpin tapi diatur oleh orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus berani bertindak tegas. Amin. Jangan saudara bunglon. Saudara seorang pemimpin, saudara diangkat menjadi pemimpin, saudara harus berani bertindak. Amin. Apalagi saudara di dalam dunia nyata banyak orang yang playing victim. Banyak orang menggunakan cara-cara playing victim ini karena mereka melihat bahwa media sosial ini, ketika ada orang-orang yang hendak dirugikan dan mereka umbar di media sosial, dan banyak orang-orang yang ada di sekitarnya merasa iba, merasa kasihan, sehingga orang-orang membela dia, padahal orang itu adalah pihak yang salah. Dia hanya mencari dukungan orang supaya dia banyak dukungan.
supaya dia banyak yang bela, padahal dia yang salah. Saudara, ini yang sering terjadi. Banyak orang menggunakan media sosial untuk playing victim. Saudara, sudah salah, ya harusnya bertobat, bukan mau mencari pembenaran dari media sosial untuk membenarkan diri saudara yang salah. Bertobat, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin, dia harus berani bertindak, harus berani mengatakan ya kepada ya, tidak kepada tidak. Nggak boleh, saudara, bunglon. Nggak boleh, saudara. Kita harus bertindak tegas. Jangan sampai, saudara, ada orang yang datang kepada saudara sudah tahu-tahu salah, tapi karena dia seorang donatur, seorang yang kaya, akhirnya saudara bercabang dua, saudara. Saudara bingung, wah ini kalau mau tindak tegas, ini kalau mau ditegur, takut nanti dia pindah gereja. Sudah pasti persembahan, donasi, bantuan ini akan juga lepas. Saudara, sebagai seorang pemimpin, saudara harus berani bertindak tegas kepada siapapun yang ada di depan saudara. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, di hadapan saudara. Mereka itu jemaat, walaupun mereka orang yang berpangkat punya jabatan, tapi di depan saudara, mereka adalah jemaat sama seperti yang lain. Dan sebagai seorang pemimpin, saudara harus berani menegur. Mereka yang salah, katakan salah. Mereka yang benar, katakan benar. Amin. Seorang pemimpin harus berani bertindak dengan adil. Amin. Hari ini kita belajar dari kepemimpinan Raja Salomo dalam mengambil keputusan. Dua orang ibu yang saling klaim bahwa bayi yang masih hidup itu adalah anak mereka. Dan Salomo berhasil membuktikan bahwa Salomo dipenuhi roh Tuhan. Dia dipenuhi hikmat Tuhan, sehingga dia dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar. Haleluya. Dan kita belajar hari ini dari kepemimpinan Raja Salomo. Yang pertama, seorang pemimpin harus siap diganggu. Yang kedua, pemimpin harus mendengar. Yang ketiga, pemimpin harus berani bertindak dengan adil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terbuka kepada semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.